khusus untuk para ayah ya, tentu untuk para keluarga semuanya, bahwa kita bersyukur dengan posisi pada hari ini. Artinya kita bersyukur menjadi sosok ayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Astriani sebagai moderator dan saya bersama narasumber yang luar biasa, yaitu Pak Didi Wandi, SEM, selaku bidang penguatan kelembagaan dan kerjasama antar lembaga di Komnas Anak ini. Selamat pagi Pak. Selamat pagi, sehat selalu semuanya. Sehat ya Pak? Alhamdulillah. Bapak di Komnas Anak kan di bidang penguatan kelembagaan dan kerjasama antar lembaga di Komnas Anak. Itu kegiatannya ngapain aja sih Pak? Oke, terima kasih ya. Sangat luar biasa pada pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali, tentunya menyapa semuanya dalam podcast pada ini. Komnas Perlindungan Anak khususnya di Provinsi Banten ini tentu kita banyak berkiprah dalam hal-hal yang terkait dengan bagaimana kita menyuarakan ataupun menjaga hak-hak anak khususnya di Provinsi Banten. Nah, terkait dengan bidang yang tentunya khusus untuk saya di Komnas Perlindungan Anak Provinsi Banten, yaitu penguatan kelembagaan dan juga kerjasama antar lembaga. Nah, ini sangat perlu karena bagaimanapun ketika kita akan melaksanakan program-program kerja ataupun hal-hal yang berkaitan untuk penguatan kelembagaan, kita harus kerjasama dengan siapa? Karena Komnas Anak tentunya tidak bisa berdiri sendiri, maka kita harus melakukan kerjasama dengan pemerintah, dengan beberapa lembaga yang terkait dan juga concern dengan anak itu sendiri, agar program daripada Komnas Perlindungan Anak ini berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Ya Pak. Untuk kegiatan di luar dari Komnas Anak ini ngapain aja tuh Pak? Untuk Pak Edi, Iya. kita sebagai laki-laki yang tentunya punya tanggung jawab bahwa di Komnas Perlindungan Anak ini adalah kegiatan ataupun kita berhimpun di organisasi sosial. Jadi kita bareng dengan teman-teman dari berbagai komunitas dan juga aktivitas. Nah, kita berhimpun di Komnas Perlindungan Anak. Nah, kebetulan saya sebagai pengajar dosen di salah satu perguruan tinggi di Banten, yaitu di Universitas Palatehan. Bapak udah berkeluarga Pak? Kalau kelihatannya sudah belum? Sudah sih Pak kayaknya. Alhamdulillah, saya di 2008, tepatnya di 2 Januari, saya melepas lajang. Jadi saya udah mungkin hampir 15 tahun gitu ya, saya udah berumah tangga, dan tentunya alhamdulillah dikaruniai satu orang anak ya, seorang putra. Iya Pak. Wah, nggak ada niatan menambah anak Pak. Harus. Ya, Pak. Keinginan sangat besar ya menambah anak, karena bagaimanapun kita ini harus mempunyai turunan-turunan yang berkualitas ya, seperti itu. Mungkin itu sedikit profil dari narasumber kita yang luar biasa pada hari ini. Kita langsung aja ke materi tentang fatherless, menghadirkan sosok ayah di keluarga. Nah, apa sih Pak yang Bapak kutip dari tema kita kali ini? Menghadirkan sosok ayah di keluarga ya. Kita sebagai seorang laki-laki tentu kita akan mengutip ya, ketika kita kalau saya sebagai laki-laki, dulu kita ketika mau melangsungkan pernikahan, yang kita
pikirkan adalah bagaimana membawa keluarga ini ke arah yang baik. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusikum wa ahlikum nar. Jaga kamu dan keluargamu dari api neraka. Maka konsep saya tentunya ketika kita udah berniat untuk melangsungkan pernikahan, bagaimana kita menjadi sosok pemimpin, sosok ya kemudian bisa membawa keluarga kita ke arah yang baik, tentunya yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya tentunya sosok ayah akan membawa keluarganya ke yang lebih baik ya Pak ya. Betul, betul. Nah, sosok ayah ini kan penting ya Pak di keluarga. Apa sih pentingnya sosok ayah ini di keluarga? Sangat penting. Ya, jadi sosok ayah ini kalau kita mengutip lagi apa yang selalu disampaikan gitu ya. Misalkan sosok ayah ini tentunya kita harus betul-betul yang pertama adalah bertanggung jawab. Saya selalu menyampaikan bahwa kita ini harus bertanggung jawab. Jadi sosok ayah harus bertanggung jawab. Bertanggung jawab yang pertama untuk pemenuhan sandang, pangan, dan papan. Yang kemudian juga kita harus bertanggung jawab tentang pendidikan, ya. Yang ketiga kita harus bertanggung jawab tentang bagaimana kita membawa keluarga kita, istri kita, anak-anak kita lebih dekat dengan Sang Khalik, artinya pencipta. Nah, maka konsep ya kita harus bertanggung jawab, nah itu tentunya betul-betul harus kita hadirkan, harus kita laksanakan di keluarga itu. Karena kita selalu berdoa kan, hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alnal muttaqina imama. Jadi kita ingin menjadi pemimpin gitu ya, pemimpin di keluarga. Ya, tentunya setiap menjadi pemimpin ya, walaupun dalam level keluarga pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Maka kita ketika kita konsep yang lebih besar, maka di komunitas yang terkecil adalah keluarga, ya kita harus betul-betul menghadirkan ya sosok ayah yang bertanggung jawab untuk keluarganya. Nah, ada poin penting nih teman-teman dari yang udah Bapak sampaikan tadi. Kuncinya adalah bertanggung jawab. Bertanggung jawab pangan, dan juga pendidikan, dan juga bertanggung jawab agar terus dekat sama Allah ya Pak ya. Kurang lebih seperti itu. Dan selanjutnya yaitu apa yang terjadi jika anak ini dibesarkan tanpa ayah. Kan banyak tuh ya Pak, ayahnya yang udah meninggal atau broken home gitu. Itu gimana sih, apa yang terjadi jika anak ini dibesarkan tanpa sosok ayah? Nah, kita lihat ya di luar sana banyak anak-anak yang kemudian ya pertama itu betul ya, ada yang broken home, kemudian ada perceraian, kemudian meninggal sehingga mereka jadi yatim. Nah, sehingga tentunya kehadiran ataupun sosok ayah ini hilang. Nah, kemudian banyak bisa tergantikan ya dengan sosok ibu ya. Nah, kemudian beliau menjadi sosok ayah dan yang lainnya. Coba bagaimanapun tentunya ya sosok ayah ini kan harus betul-betul hadir. Maka kita harus berterima kasih dan bersyukur pada hari ini yang masih mempunyai ayah dan ibu ya yang masih lengkap. Karena di luar sana ya banyak tentunya saudara kita yang belum beruntung. Nah, sehingga sosok ayah ini mereka mencari. Nah, kemudian kalau terjadi seperti itu, nah sosok ibu ini kan yang akan menjadi seorang sosok ayah. Maka ada istilah begini kalau di masyarakat, kalau bapaknya tiada ya mungkin masih bisa ibunya untuk mengawin yang lain. Tapi terkadang kalau ibunya tiada gitu kan, nah kadang bapaknya suka tidak sesuai dengan yang diharapkan. Nah, ini tidak semuanya seperti itu. Maka bagi yang mau menikah ataupun bagi laki-laki tentunya ya kita harus bertanggung jawab ya, supaya kita betul-betul hadir sebagai sosok ayah yang tentunya bisa bertanggung jawab. Rasulullah juga tentunya kalau kita
mengingat beliau hadir dengan lahir dengan yatim, dan kemudian juga diasuh ya, beberapa yang mengasuh beliau. Nah tentu karena beliau ini sosok yang sangat mulia, tentu tidak ada yang mampu untuk mengajarkan ya, kecuali Allah itu sendiri, seperti itu. Ya, untuk teman-teman yang masih mempunyai sosok ayah, dijaga ayahnya. Ya Pak ya. Betul, betul, betul. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Pak, bagaimana sih cara menghadirkan sosok ayah ini bagi anak-anak yang tidak mendapatkan kasih sayang dari ayahnya, atau bagi mereka yang hidup tanpa ayah? Jadi kayak ayahnya tuh ada, masih utuh gitu keluarganya, tapi dia nggak pernah dapat kasih sayang dari ayahnya. Kayak ayahnya cuek, nggak pernah memperhatiin si anak ini. Itu bagaimana sih? Nah di keluarga ini tentu yang paling berperan ya selain daripada ibu adalah ayah, dan anak perempuan nah itu paling dekat dengan ayah. Bahkan cinta pertama anak perempuan adalah ayahnya itu. Ya maka kemudian sosok ayah ini ya kita harus hadir dengan tangguhnya gitu ya, hadir dengan tanggung jawabnya dan yang lain. Apabila di keluarga tidak ada sosok ayah, kemudian juga ayahnya emang sebenarnya ada lengkap dengan ibunya, tapi beliau tidak hadir sebagai sosok ayah. Nah ini kalau masih ada ibunya ya, nah tentunya ini juga ibunya juga harus bisa memberikan edukasi, atau tentu ibunya harus bisa mengajak ya ke beberapa komunitas ya untuk bisa saling memberikan edukasi kepada anaknya. Sebaiknya sih kalau orang tuanya masih ada, nah ini kan orang tuanya yang harus diberikan edukasi gitu ya, karena bagaimanapun anak adalah titipan yang tentunya akan dipertanggungjawabkan. Maka kalau kita serius dengan kasih sayang ya, mengurus, mengasuh dan memberikan hak-hak anak kita, nah tentunya kita akan mendapatkan keberkahan dari Allah SWT. Nah sekali lagi apabila belum hadir ya sosok ayah di keluarga, nah tentu hari ini banyak hal yang bisa dikolaborasikan, bisa kita sampaikan, baik itu oleh ibu ataupun yang lainnya, atau oleh pamannya ya, atau oleh saudaranya, supaya anak tersebut dia tidak merasa kehilangan, dia tidak hilang pegangan ya, karena bagaimanapun bahwa seorang anak selalu mengidolakan bahwa ayahnya adalah pahlawan terbaik, seperti itu. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Orang tua, ayah dan ibu harus bekerja sama untuk saling merangkul anaknya ya Pak ya. Seperti itu. Nah, untuk dampak dari fatherless ini terhadap perkembangan psikologis anak itu seperti apa? Sangat signifikan ya. Anak yang dibesarkan dengan lingkungan ayah dan ibu yang lengkap, dan kemudian anak yang tidak dibesarkan dengan keluarga yang tidak lengkap, itu tentunya akan beda gitu ya. Karena apa? Kalau misalkan ayahnya kemudian dia hadir dengan segala tanggung jawabnya, kemudian dia mengedukasi, kemudian dia meluangkan waktunya dengan baik di sela-sela dengan kesibukan pekerjaannya, tapi selalu hadir di tengah-tengah keluarga dan dia selalu bertanggung jawab, yang pasti ini akan berdampak yang sangat signifikan tentang perkembangan anak itu sendiri, sehingga kemajuan ataupun cita-cita ataupun yang diinginkan oleh anak, nah itu bisa tersampaikan seperti itu. Nah lain kalau misalkan di keluarga itu tidak hadir sebagai sosok ayah, nah dia akan hilang pegangan, maka dia harus mencari bagaimana yang bisa menguatkan hatinya. Dan tidak sedikit orang yang sukses itu tanpa ayah, banyak gitu ya, tapi akan lebih baik di keluarga itu utuh dan emang ayahnya itu betul-betul hadir gitu ya, bagaimana memenuhi hak-hak anak tersebut.
karena anak butuh bermain, butuh bercanda, butuh edukasi, butuh ketika dia sedih harus mengadu ke siapa, kemudian dia harus bisa mendapatkan sosok sebagai pelindung, ya sosok yang hari ini selalu ada gitu kan, walaupun pada fase dan tahap berikutnya tentu kan ada anak-anak, remaja dan dewasa. Tapi pada fase ketika anak-anak dan remaja ini kan tetap bahwa ayah ini kan punya peranan yang sangat signifikan. Nah, menghadirkan itu tentu kita harus kembali ke konsep awal tadi. Kalau kita kemudian berumah tangga, niatannya untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, ya, tentu keluarga ini tidak akan lepas daripada apa yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW. Seperti itu. Ya, jadi dampak fatherless ini signifikan bagi si anak itu dari segi pendidikan, dari segi cita-cita ya Pak ya. Mungkin selanjutnya pertanyaan terakhir Pak, cara mengatasi ayah dan anak yang berjarak. Oke. Nah, ada traumatis ya. Terkadang kan kita di keluarga ini kan ada hal-hal yang emang persoalan keluarga ataupun yang lain. Ada ayah yang kemudian beliau hadir sebagai sosok yang tegas, ada ayah beliau hadir sebagai sosok yang lembut, ada ayah juga yang hadir beliau sebagai sosok yang humanis ataupun yang lain. Sebenarnya apapun yang dihadirkan oleh ayah tentu semata-mata untuk kemajuan ataupun perkembangan anak itu sendiri. Cuma terkadang pada perjalanannya ya kita akan terjadi clash ataupun yang lain, sehingga walaupun ayahnya ada tapi terkadang dia berjarak. Nah, mungkin di sinilah bagi kita sebagai ayah, artinya dari mulai perkataan, dari mulai attitude, dari mulai kita bersosialisasi, kemudian kita bercengkrama di keluarga, kemudian juga kita bagaimana berinteraksi dengan anak, kita harus betul-betul menghargai daripada hak-hak anak. Terkadang kita menghardik sedikit, ataupun terkadang kita terlalu marah sedikit, terkadang anak artinya suka sedih ataupun yang lain. Nah, dampaknya, ini kan kadang ada beberapa kasus di lingkungan kita, ayahnya ada ya dengan keluarganya lengkap, tapi dia tidak harmonis dengan ayahnya gitu kan. Nah, sampai berlanjut ya, sampai dewasa ataupun sampai dia udah berkeluarga segala macam. Tapi kita bagaimanapun sosok ayah hadir dalam kehidupan kita, beliau adalah ayah yang terbaik buat kita. Ya, maka harapan saya tentu walaupun kita ada beberapa persoalan ya, dulu kita masih kecil ataupun remaja, kita harus pandai untuk memaafkan segalanya. Jadi kita harus bisa untuk memaafkan masa lalu. Jadi kalau anak-anak sekarang kan bicaranya kita harus pandai untuk memaafkan masa lalu. Karena bagaimanapun kalau kita memaafkan masa lalu, tentu kita akan bercengkrama dengan ayah kita kan. Karena bagaimanapun hari ini kita yang anak-anak ataupun yang remaja, yang mau dewasa, kita akan pasti merasakan apa yang ayah kita rasakan. Sehingga saya pun hari ini kita berdiri sebagai sosok ayah. Nah, sekarang masih terngiang apa yang dulu ayah kita sampaikan, apa yang dulu ayah kita katakan, bahwa kita akan akan mengalami, akan merasakan bagaimana rasanya menjadi seorang ayah. Maka didiklah anak kita ini dengan penuh kasih sayang, dengan penuh tanggung jawab, dengan penuh rasa kita memiliki ya apa yang hari ini kita lakukan, apa yang hari kita perlakukan anak kita hari ini, di kemudian hari kita akan diperlakukan oleh anak kita seperti itu. Maka kepada para ayah tentunya kita harus hadir menjadi sosok yang betul-betul diidolakan oleh anak-anak kita. Karena apa yang hari ini kita berikan, apa yang hari ini kita curahkan kepada anak-anak kita, insya Allah
suatu saat kita panjang umur, anak-anak pun akan berbalik kepada kita. Dan tidak sedikit kasus ketika ayahnya sudah tua, ketika ayahnya sudah tidak berdaya, malah ditinggalkan oleh anak-anak. Nah, maka inilah yang ada kesalahan pada saat beliau ya bersama-sama dengan anak-anak seperti itu. Nah, itu sedikit pengalaman Bapak mungkin ya dari tema kita kali ini, yaitu fatherless, menghadirkan sosok ayah di keluarga. Nah, mungkin ada closing statement dari Bapak. Oke. Terima kasih ya, tentunya untuk khusus untuk para ayah ya, tentu untuk para keluarga semuanya, bahwa kita bersyukur dengan posisi pada hari ini. Artinya kita bersyukur menjadi sosok ayah yang hari ini kita mempunyai keluarga, yang hari ini kita mempunyai anak. Tentunya rawat dan jaga, kemudian berikan hak-hak anak ya, kemudian kita luangkan waktu kita ya, untuk kebutuhan keluarga, luangkan waktu kita untuk bercengkrama dengan anak-anak, luangkan waktu kita untuk mengedukasi anak-anak, karena bagaimanapun sosok ayah adalah sosok yang sangat diperlukan dalam keluarga, karena akan berdampak sangat signifikan kepada anak, karena mereka akan merasa ada pegangan ya dalam kehidupan, juga ada pegangan bagaimana mereka untuk meraih masa depan yang lebih baik, seperti itu. Terima kasih ya Pak sebelumnya sudah hadir Sama-sama. pada podcast Komnas Anak kali ini. Terima kasih juga teman-teman yang sudah menonton. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.